Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ketemu lagi dan kali ini aku mau cerita tentang kisah tentang Uwais Al-Qarni, seorang pemuda muslim yang sangat inspiratif, teman-teman. Jadi, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yatim yang tinggal bersama ibunya. Uwais menderita penyakit sopak yang membuat kulitnya belang-belang. Sementara itu, ibunya sudah memasuki usia senja dan dalam kondisi lumpuh serta mengalami kebutaan. Di tempat tinggalnya, mereka terkenal hidup dalam keadaan fakir dan miskin, teman-teman. Dalam kehidupan sehari-harinya, Uwais Al-Qarni bekerja dengan mengembalakan domba-domba milik orang pada waktu siang hari untuk mencari nafkah. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dan buat ibunya. Kalau ada kelebihan, terkadang ia gunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin serba kekurangan seperti halnya dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kisah. Pada suatu ketika, Ibu Uwais mempunyai satu permintaan kepada Uwais. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji. Untuk melaksanakan haji dari tempat tinggalnya, Uwais harus melakukan perjalanan dari Yaman ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus, panas, dan luas. Kebayang gak tuh? Gimana? Biasanya, orang-orang yang melakukan perjalanan seperti itu, pada zamannya, itu menggunakan unta, teman-teman, dan membawa banyak perbekalan. Tapi Uwais tidak mempunyai unta karena kondisi ekonominya. Itulah kenapa permintaan Ibu Uwais dirasa berat untuk Uwais lakukan. Tapi Uwais gak patah semangat. Dia terus berpikir mencari jalan keluar. Akhirnya, Uwais mendapatkan sebuah ide, teman-teman. Uwais kemudian membeli seekor anak lembu dan Uwais juga membuat kandang di puncak suatu bukit untuk lembunya itu. Setiap pagi, Uwais menggendong anak lembu miliknya bolak-balik naik turun bukit. Lah, kok gitu? Karena tindakannya itu, orang-orang di sekitarnya menganggap Uwais ini gila, teman-teman. Ya, mungkin terkesan aneh itu karena orang-orang sekitar nggak tahu motif pastinya gitu. Kenapa Uwais melakukan hal seperti itu? Haruskah digendong untuk memindahkan lembu ke kandang? Bukankah bisa ya ditarik aja biar lebih irit energi gitu mungkin ya? Uwais menggendong lembu naik turun bukit secara berkala setiap hari tanpa ada hari yang terlewat. Makin hari, anak lembu itu makin besar, sehingga makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais untuk menggendong lembunya ini. Tapi karena latihan rutin itu, anak lembu yang semakin besar gak terasa lagi bagi Uwais. Setelah 8 bulan berlalu, musim haji pun akhirnya tiba. Lembu Uwais telah mencapai bobot yang cukup besar. Kalau dari hasil literasi itu ukurannya 100 kg, teman-teman. Tapi kita pasti tahu lah ya, untuk ukuran lembu yang sudah menginjak umur 8 bulan itu udah gede. Beneran gede. Semakin lama dalam kurun waktu 8 bulan itu, otot Uwais makin membesar. Uwais menjadi orang yang semakin kuat. Nah, barulah pada saat itu orang-orang mulai pada tahu tuh kenapa si Uwais ini selalu menggendong lembunya naik turun bukit setiap harinya. Ternyata aktivitas itu Uwais lakukan sebagai latihan untuk menggendong ibunya. Oke, nah berhubung musim haji tiba, Uwais sambil menggendong ibunya, ia berjalan kaki dari Yaman ke Mekah memenuhi keinginan ibunya, yaitu untuk berangkat haji, teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya. Alangkah besarnya cinta Uwais ini kepada ibunya, sampai-sampai Uwais rela menempuh perjalanan yang mungkin kalau di game itu udah bukan hard lagi sih ya. Tapi expert. Bentar, terus nasib lembunya gimana? Lembunya itu Uwais jual untuk perbekalan perjalanan untuk berangkat haji. Sampai di Mekah, tepatnya di depan Ka'bah, Uwais berjalan tegap menggendong ibunya sembari tawaf mengelilingi Ka'bah. Saking terharunya, ibu Uwais bercucuran air mata. Di depan Ka'bah, Uwais dan ibunya berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Lalu ibunya bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Terus Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Masya Allah.
Karena keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya kepada Uwais, dan seketika itu juga Uwais sembuh dari penyakit sopaknya. Jadi belang-belangnya itu hilang, teman-teman. Hanya tersisa bulatan putih di tangannya sebagai tanda atau identitas fisiknya agar sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab dan Ali mudah untuk mengenalinya ketika dua sahabat utama Nabi ini mencari Uwais, teman-teman. Sesuai dengan yang tertuang dalam hadis Sahih Muslim, di mana Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ini untuk mencari Uwais Al-Qarni. Carilah ia dan mintalah kepadanya agar memohon ampun untuk kalian. Masya Allah. Ceritanya masih berlanjut ya, teman-teman. Untuk kesempatan ini, aku cukupin sampai sini dulu ya. Nantikan kisah Uwais Al-Qarni selanjutnya di video part berikutnya. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kalian pernah gak sih dengar nama Abu Hurairah? Bagi kita seorang muslim yang sering membaca atau mendengar atau melihat hadis mungkin udah familiar ya. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang mana di antara sahabat Nabi lainnya, dia yang paling banyak menghafal hadis karena ketaatannya kepada Allah dan kedekatannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Abu Hurairah sebenarnya bukan nama asli, teman-teman. Terus nama aslinya siapa? Jadi, di masa jahiliyah sebelum Abu Hurairah masuk Islam, nama aslinya ialah Abdus Syams, yang berarti penyembah matahari. Sedangkan nama lengkapnya ialah Abdus Syams bin Sakhr ad-Dausi, yang mana ia berasal dari Bani Daus. Semenjak ia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama Abdus Syams menjadi Abdurrahman atau Abdullah di antara kedua itu. Tapi yang paling rajih itu nama Abdurrahman, teman-teman. Pemberian nama ini dilakukan bukan lain adalah agar suatu nama itu tidak mengandung makna syirik di dalamnya. Tapi kita paling familiar dengan nama Abu Hurairah yang artinya bapak kucing. Kok bisa gitu ya? Pasti ada dong kisah di balik julukan nama itu. Oke, langsung aja kita masuk ke kisahnya. Pada suatu hari, Abu Hurairah menggembalakan beberapa ekor kambing milik keluarganya. Di sela-sela waktu itu, dia menemukan seekor anak kucing. Dan semenjak itu, Abu Hurairah sering bermain dengan kucingnya setiap waktu senggang saat ia menggembala kambing. Ini menjadi kebiasaan Abu Hurairah, teman-teman, karena kesukaannya sama kucing. Hari memasuki waktu pulang, dan Abu Hurairah pun pulang dari aktivitas menggembalanya. Selama perjalanan, ia memasukkan kucing itu ke saku tangannya. Nah, sampailah ia di rumahnya. Di rumahnya, keluarganya mendengar suara kucing dari arah kamarnya. Kemudian keluarganya bertanya, "Suara apakah itu, wahai Abdus Syams?" Abu Hurairah menjawab, "Itu anak kucing yang kutemukan." Mereka berkata, "Kalau begitu, engkau adalah Abu Hurairah." Nah, saat itulah keluarga dan teman-temannya akrab memanggilnya dengan nama Abu Hurairah, yang berarti bapak kucing. Itulah julukan akrab yang diberikan keluarga dan teman-temannya kepada Abu Hurairah ini. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama julukan lain yang masih mirip, teman-teman. Setelah Rasulullah mengetahui nama julukan Abu Hurairah itu, yaitu dengan nama Abu Hir. Ya, Abu Hir. Jadi, suatu ketika Abu Hurairah sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah. Tiba-tiba, kucingnya meloncat ke pangkuannya sebagai bukti sayang kucing ke penyayangnya. Semenjak itulah Abu Hurairah akrab disapa dan dipanggil dengan nama Abu Hir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang udah tahu kan asal-usul nama Abu Hurairah yang sering kita dengar selama ini. Oke, syukran ya buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum teman-teman. Di video sebelumnya kita udah explore asal-usul nama julukan Abu Hurairah. Dan sekarang kita bakal mengetahui kisah laparnya Abu Hurairah. Jadi ya teman-teman, Abu Hurairah itu pernah mengalami rasa lapar. Ya, perlu diketahui ya bahwa Abu Hurairah ini adalah seorang ahlus sufah, yaitu seorang fakir muhajirin yang tidak mempunyai rumah sehingga bertempat tinggal di bagian sufah atau di bagian serambi Masjid Nabawi. Dan makanannya itu bergantung kepada sedekahnya para sahabat dan terkadang dicukupi dari harta yang disisihkan dari Baitul Mal. Jadi, rasa lapar itu sudah menjadi hal yang lumrah atau hal yang wajar bagi seorang ahlus sufah, Abu Hurairah. Tapi pada saat itu beliau pernah merasa lapar yang teramat sangat luar biasa sekali, teman-teman. Meskipun demikian, meskipun merasa sangat lapar, Abu Hurairah tidak pernah meminta. Beliau hanya berharap agar seseorang memberikan makanannya. Oleh karena itu, sebagai gantinya, agar tetap bisa dapat makanan tapi bukan lewat jalur minta, Abu Hurairah mencari cara, menyusun suatu rencana. Abu Hurairah duduk di dekat jalan yang sering dilalui oleh para sahabatnya. Rencananya, ketika ada sahabat lewat jalan itu, Abu Hurairah akan menghampirinya dan akan menanyakan tentang satu ayat Al-Quran yang sebenarnya beliau udah tahu, alias udah paham teman-teman. Dan dengan bertanya, harapannya itu biar nanti diajak ke rumah sahabatnya untuk dijelaskan sekalian makan-makan, ya nggak? Oke, Abu Hurairah duduk di dekat jalan yang sering dilalui oleh para sahabat. Pada saat itu, Abu Hurairah melihat sahabat Abu Bakar radhiyallahu an melewati jalan itu. Abu Hurairah langsung menghampirinya dan langsung pura-pura bertanya, menanyakan tentang satu ayat Al-Quran yang sebenarnya beliau tahu. Ternyata setelah pertanyaan itu diberikan, pertanyaan itu langsung dijawab oleh sahabat Abu Bakar. Langsung dijelaskan dan beliau, sahabat Abu Bakar, langsung pergi melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Abu Hurairah. Ya sudahlah, karena gak diajak makan-makan berarti rencana Abu Hurairah kali ini gagal teman-teman. Nah di waktu berikutnya, sahabat Umar bin Khattab melewati jalan itu. Abu Hurairah melihatnya dan langsung menghampirinya melakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Abu Hurairah pura-pura bertanya dan dengan harapan yang sama yaitu ajakan makan-makan. Tapi lagi-lagi pertanyaan itu langsung dijawab oleh sahabat Umar dan beliau langsung pergi tanpa mengetahui maksud terdalam dari Abu Hurairah yang bertanya kepadanya, teman-teman. Jadi, rencana Abu Hurairah kali ini gagal lagi, teman-teman. Kemudian lewatlah Rasulullah melalui jalan itu. Rasul melihat wajah Abu Hurairah dan seketika itu Rasul langsung paham dengan kondisi Abu Hurairah yang sedang menahan rasa lapar. Rasulullah kemudian memanggil Abu Hurairah dan mengajaknya pergi bareng ke rumahnya. Ya Abahir, labbaik ya Rasulullah, ikutlah bersamaku. Dan akhirnya mereka pun pergi ya teman-teman. Katakanlah Rasulullah dan Abu Hurairah ini telah sampai di rumah Rasulullah. Nah di rumah itu Rasulullah menemukan sewadah susu. Lalu beliau bertanya kepada seseorang, "Dari mana susu ini?" Orang itu menjawab, "Tadi si Fulan mengirimkan susu itu untukmu." Alhamdulillah. Rasulullah mengucap syukur. Wah kebetulan banget ya. Pas lagi lapar-laparnya, diajak ke rumah Nabi, ada sewadah susu dikasih sama tetangga. Manisnya hidup ini. Nah, dipanggillah Abu Hurairah. Ya Abahir, labbaik ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasul setelahnya? Temuilah para ahlus sufah, ajaklah mereka. Di saat keadaannya yang teramat lapar, disangkanya bakal dikasih minum duluan. Tapi ternyata disuruh manggil semua ahlus sufah buat datang terus buat minum susu itu bareng-bareng. Abu Hurairah tahu betul. Habis itu dia pasti jadi tukang yang bagi-bagiin karena emang udah jadi kebiasaan. Dan dia selalu dapat jatah terakhir yang kadang-kadang set ending. Sabar. Terasa berat itu wajar ya manusiawi. Tapi dalam hati Abu Hurairah, jika sudah perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak ada alasan lagi untuk menolaknya. Masya Allah. Kemudian,
Abu Hurairah melaksanakan perintah itu. Dipanggillah semua ahlu suffah untuk datang ke rumah Rasulullah. Susu kemudian dibagi-bagikan dan seperti biasa Abu Hurairah jadi tukang bagi-bagi. Ya Abahir, ambillah, lalu bagikan kepada mereka. Itu perintah Rasulullah. Susu itu kemudian terus dibagikan oleh Abu Hurairah. Terus dituangkan sampai ahlu suffah itu benar-benar kenyang semuanya. Dapat jatah nggak ya kira-kira Abu Hurairah? Ternyata setelah ahlus suffah kenyang semuanya, masih ada sisa susu dalam wadah itu, teman-teman. Magic. Kemudian Nabi berkata, "Ya Abahir, tinggal tersisa aku dan kamu." "Benar, wahai Rasulullah," jawab Abu Hurairah. "Minumlah," kata Rasulullah. Abu Hurairah kemudian minum susu itu. "Minum lagi," kata Rasulullah. Rasul memerintahkan Abu Hurairah untuk terus minum sampai Abu Hurairah benar-benar merasa kenyang. "Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, perutku sudah tidak bisa menampung susu itu lagi ya Rasulullah." Itu kata Abu Hurairah. Nah, pada saat itu, barulah Nabi meminum susu yang tersisa dari para sahabatnya. Masya Allah. Dari cerita ini, kita dapat gambaran karakteristik dari seorang Abu Hurairah yang sangat taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan karakteristik Rasulullah yang memiliki akhlak yang sangat mulia ya teman-teman. Oke, itulah kisah tentang laparnya Abu Hurairah yang di dalamnya mengandung nilai hikmah yang luar biasa. Sekian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah sabar menunggu update videonya sampai sekarang. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan sampai sekarang juga masih tetap subscribe ya. Oke, nah di kesempatan ini aku pengen bercerita sepenggal kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dan ibunya. Ada kisah menarik yang perlu teman-teman renungkan. Oke, ini dia. Sa'ad bin Abi Waqqas. "Aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah dari busurnya di jalan Allah." Itulah bagaimana Sa'ad mengenalkan dirinya kepada orang-orang sekitar atau personal branding lah istilahnya. Ia merupakan orang yang sangat pemberani serta memiliki keimanan yang kuat. Oke, cukup ya intronya. Kita beralih ke kisahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam. Hal ini membuat ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad. "Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama barumu itu? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu," ancam sang ibu. Kenapa ibu Sa'ad melakukan hal itu? Nah, jadi ibu Sa'ad sangat mengetahui bahwa Sa'ad merupakan anak yang sangat mencintainya dan tidak tegaan apabila melihat ibunya dalam keadaan lemah dan sakit. Oleh karena itu, ibu Sa'ad melakukan hal itu untuk mendapatkan rasa iba dari Sa'ad agar Sa'ad mematuhi perintah ibunya untuk kembali ke agama nenek moyangnya. Ancaman sang ibu itu dijawab oleh Sa'ad. "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku dan tidak akan berpisah darinya." Sang ibu bersikeras dengan sikapnya. Sang ibu tetap melakukan niatnya, tetap melakukan mogok makan. Namun karena Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka Sa'ad pun berkata lagi untuk meyakinkan ibunya. "Wahai ibu, demi Allah, andai engkau memiliki 70 nyawa yang keluar satu demi satu, maka aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku untuk selama-lamanya." Nah, akhirnya sang ibu mengetahui bahwa anaknya itu telah berubah dan tidak akan pernah kembali lagi ke agama sebelumnya untuk selama-lamanya. Karenanya, sang ibu pun akhirnya makan juga, dan tentunya dalam keadaan bersedih dirundung kebencian. Dari kejadian ini turunlah satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya.
dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Dari kisah itu dapat diambil kesimpulan bahwa bagi Sa'ad tidak ada seorang pun, bahkan ibunya sendiri, yang dapat menghalanginya beriman kepada Allah. Iman di hati Sa'ad telah tertanam kuat dan teguh untuk Islam. Namun, Sa'ad merupakan seseorang yang baik akhlaknya. Ia tetap menjaga perilaku dan tutur katanya terhadap sang ibu yang tetap bersikeras mempertahankan agama nenek moyangnya. Masya Allah, itulah sepenggal kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dan ibunya. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita itu, dan jumpa kembali di kisah-kisah muslim berikutnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di kesempatan ini aku mau cerita sedikit tentang kisah keberanian Hamzah bin Abdul Muthalib, seorang sahabat sekaligus paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada peristiwa menarik di mana Hamzah melakukan pembelaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keponakannya, dan beliau menyatakan bahwa dirinya telah masuk Islam, dan itu beliau lakukan pada situasi yang tidak biasa. Tanpa berlama-lama, mari kita ketahui kisahnya. Pada suatu hari, di suatu tempat, Abu Jahal beserta pengikutnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghadangnya, kemudian mencaci maki dan mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Nabi tidak membalasnya dan tidak berbicara sedikit pun kepadanya, hingga akhirnya mereka pergi meninggalkannya. Seorang perempuan, mantan budak milik Abdullah bin Jud'an At-Taimi, melihat kejadian itu. Oke. Kita beralih ke Hamzah yang keluar dari rumahnya. Hamzah keluar sambil membawa busur dan anak panahnya untuk berburu. Sejak muda, Hamzah memang hobi dan gemar berburu binatang. Setelah hampir seharian menghabiskan waktunya untuk berburu, beliau pun beranjak pulang. Di perjalanan pulangnya, Hamzah ditemui oleh seorang perempuan. Dan ya, seseorang itu tidak lain adalah mantan budak Abdullah bin Jud'an At-Taimi yang melihat tindakan buruk Abu Jahal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu berkata, "Hai Abu Umarah, kalau saja Tuan tadi menyaksikan apa yang dialami keponakanmu Muhammad yang menderita dari perbuatan Abul Hakam. Dia tadi menyakiti keponakanmu itu, mencaci makinya, dan mencelanya habis-habisan. Sampai dia pergi, Muhammad tidak berkata apapun." Perlu diketahui ya bahwa Abu Umarah itu merupakan nama panggilan dari Hamzah, dan Abul Hakam adalah julukan Abu Jahal oleh orang Quraisy pada waktu itu. Usai mendengarkan peristiwa yang dialami oleh Muhammad keponakannya, Hamzah terdiam sambil menundukkan kepalanya sejenak. Ia kemudian bergegas menuju Ka'bah dan berharap dapat bertemu Abu Jahal di sana. Di sana, terlihatlah kerumunan orang-orang di dekat Ka'bah. Dan benar saja, terlihat Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy sedang berbincang-bincang. Dengan tenang, Hamzah mendekati Abu Jahal. Begitu tampak Abu Jahal di depannya, dengan cepat Hamzah memukul Abu Jahal, seraya berkata, "Mengapa kamu mencaci dan mencederai Muhammad, padahal aku telah menganut agamanya dan meyakini apa yang dikatakannya? Sekarang, coba ulangi kembali makian dan cercaanmu itu kepadaku jika kamu berani." Bentak Hamzah kepada Abu Jahal. Orang-orang yang berada di sekitarnya lupa akan penghinaan yang baru saja menimpa pemimpin mereka. Mereka begitu terpukau oleh kata-kata Hamzah yang menyatakan bahwa ia telah menjadi pengikut Muhammad SAW. Tiba-tiba, beberapa orang dari Bani Makhzum bangkit untuk melawan Hamzah dan menolong Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal melarangnya dan mencegahnya seraya berkata, "Biarkanlah Abu Umarah melampiaskan amarahnya kepadaku, karena tadi pagi aku telah memaki dan mencerca keponakannya dengan kata-kata yang tidak pantas." Tanpa banyak bicara, Hamzah pun pergi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan pulangnya. Ketika sampai di rumah, Hamzah duduk terbaring
sambil menghilangkan rasa lelahnya sembari berpikir serta merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Sementara itu, Abu Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah telah berdiri dalam barisan kaum muslimin berpendapat bahwa perang antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin sudah tidak dapat terelakkan lagi. Dan beliau mulai menghasut dan memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Rasulullah beserta pengikutnya. Dan inilah yang menjadi permulaan akan dimulainya perang besar antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Itulah cuplikan kisah Hamzah, paman Rasulullah yang sangat pemberani, dari yang memukul pemimpin kaum Quraisy untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga yang menyatakan keislamannya di depan kaum Quraisy dan para pembesarnya. Mantap. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Nantikan video berikutnya ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di kesempatan ini aku mau cerita sedikit tentang kisah keberanian Hamzah bin Abdul Muthalib, seorang sahabat sekaligus paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada peristiwa menarik di mana Hamzah melakukan pembelaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keponakannya, dan beliau menyatakan bahwa dirinya telah masuk Islam, dan itu beliau lakukan pada situasi yang tidak biasa. Tanpa berlama-lama, mari kita ketahui kisahnya. Pada suatu hari, di suatu tempat, Abu Jahal beserta pengikutnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghadangnya, kemudian mencaci maki dan mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Nabi tidak membalasnya dan tidak berbicara sedikit pun kepadanya, hingga akhirnya mereka pergi meninggalkannya. Seorang perempuan, mantan budak milik Abdullah bin Jud'an At-Taimi, melihat kejadian itu. Oke, kita beralih ke Hamzah yang keluar dari rumahnya. Hamzah keluar sambil membawa busur dan anak panahnya untuk berburu. Sejak muda, Hamzah memang hobi dan gemar berburu binatang. Setelah hampir seharian menghabiskan waktunya untuk berburu, beliau pun beranjak pulang. Di perjalanan pulangnya, Hamzah ditemui oleh seorang perempuan, dan ya, seseorang itu tidak lain adalah mantan budak Abdullah bin Jud'an At-Taimi yang melihat tindakan buruk Abu Jahal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu berkata, "Hai Abu Umarah, kalau saja Tuan tadi menyaksikan apa yang dialami keponakanmu Muhammad yang menderita dari perbuatan Abul Hakam. Dia tadi menyakiti keponakanmu itu, mencaci makinya, dan mencelanya habis-habisan. Sampai dia pergi, Muhammad tidak berkata apapun." Perlu diketahui ya bahwa Abu Umarah itu merupakan nama panggilan dari Hamzah, dan Abul Hakam adalah julukan Abu Jahal oleh orang Quraisy pada waktu itu. Usai mendengarkan peristiwa yang dialami oleh Muhammad keponakannya, Hamzah terdiam sambil menundukkan kepalanya sejenak. Ia kemudian bergegas menuju Ka'bah dan berharap dapat bertemu Abu Jahal di sana. Di sana, terlihatlah kerumunan orang-orang di dekat Ka'bah. Dan benar saja, terlihat Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy sedang berbincang-bincang. Dengan tenang, Hamzah mendekati Abu Jahal. Begitu tampak Abu Jahal di depannya, dengan cepat Hamzah memukul Abu Jahal, seraya berkata, "Mengapa kamu mencaci dan mencederai Muhammad, padahal aku telah menganut agamanya dan meyakini apa yang dikatakannya? Sekarang, coba ulangi kembali makian dan cercaanmu itu kepadaku jika kamu berani." Bentak Hamzah kepada Abu Jahal. Orang-orang yang berada di sekitarnya lupa akan penghinaan yang baru saja menimpa pemimpin mereka. Mereka begitu terpukau oleh kata-kata Hamzah yang menyatakan bahwa ia telah menjadi pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba, beberapa orang dari Bani Makhzum bangkit untuk melawan Hamzah dan menolong Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal melarangnya dan mencegahnya seraya berkata, "Biarkanlah Abu Umarah melampiaskan amarahnya kepadaku.
karena tadi pagi aku telah memaki dan mencerca keponakannya dengan kata-kata yang tidak pantas. Tanpa banyak bicara, Hamzah pun pergi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan pulangnya. Ketika sampai di rumah, Hamzah duduk terbaring sambil menghilangkan rasa lelahnya sembari berpikir serta merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Sementara itu, Abu Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah telah berdiri dalam barisan kaum muslimin berpendapat bahwa perang antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin sudah tidak dapat terelakkan lagi. Dan beliau mulai menghasut dan memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Rasulullah beserta pengikutnya. Dan inilah yang menjadi permulaan akan dimulainya perang besar antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Itulah cuplikan kisah Hamzah, paman Rasulullah yang sangat pemberani, dari yang memukul pemimpin kaum Quraisy untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga yang menyatakan keislamannya di depan kaum Quraisy dan para pembesarnya. Mantap. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Nantikan video berikutnya ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jangan kasih kendor otak kita buat nambah-nambah wawasan, apalagi wawasan soal Islam dan sejarahnya. Juga tokoh-tokoh Islam dan kisah-kisah inspiratifnya. Kita ketemu lagi ya, teman-teman. Kali ini aku bakal bercerita tentang kisah masa kecilnya Imam Al-Bukhari. Ini dia, Imam Bukhari, Muhammad dari Uzbekistan. Muhammad adalah nama asli Imam Bukhari. Nama ini diberikan oleh ayahnya yang bernama Ismail bin Ibrahim. Beliau, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim alias Imam Bukhari, lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau pada 21 Juli 810 Masehi. Kata Bukhara merujuk pada nama tempat di mana beliau lahir, yaitu di kota Bukhara, Uzbekistan. Al-Kisah, sejak kecil, Imam Bukhari mengalami kebutaan. Meskipun demikian, beliau memiliki daya ingat yang luar biasa. Beliau mampu mengingat setiap hal yang dibicarakan. Beliau juga mampu mengingat soal-soal yang dibacakan kepadanya. Dan bahkan, beliau mampu mengulang setiap bacaan yang didengarnya tanpa satu kesalahan pun, termasuk bacaan-bacaan dalam Al-Quran, dalam surat-surat Al-Quran. Jadi ya, gak heran ya di usianya yang masih anak-anak, Imam Bukhari sudah menghafal banyak surat-surat Al-Quran. Hal itu mendorong orang tuanya untuk memasukkan Imam Bukhari kecil di sebuah madrasah untuk mendalami Al-Quran. Masa-masa sekolah pun dimulai. Pada saat baru datang ke madrasah, Imam Bukhari mendapati sang guru sedang membaca surat Qaf. Maka begitu sang guru selesai membacanya, Imam Bukhari mengangkat tangannya dan menyatakan bahwa dia sudah hafal surat Qaf. Tentu saja, pernyataan itu pastinya mengejutkan sang guru. Di umur yang masih anak-anak, Imam Bukhari mampu menghafal surat Qaf yang mungkin terbilang sulit bagi sebagian orang dewasa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, meskipun beliau mengalami kebutaan, beliau mampu mengulang seluruh surat Qaf dengan sangat baik dari segi makhraj hingga sifat-sifat setiap hurufnya. Sang guru pun memberikan dorongan kepada Imam Bukhari kecil dan memintanya untuk mempelajari hadis. Sekolah hari itu telah usai. Imam Bukhari dan teman-temannya pulang dari madrasah. Saat tiba di rumah, Imam Bukhari menceritakan apa yang dialaminya di madrasah kepada sang ibu. Beliau menceritakan tentang permintaan gurunya dan keinginan dirinya untuk belajar hadis. Namun, Ibu Al-Bukhari memintanya agar anaknya tetap mempelajari Al-Quran karena khawatir matanya yang buta akan menyulitkan beliau, Imam Bukhari kecil, untuk belajar hadis. Tetapi, Imam Bukhari kecil bersikukuh mempelajari hadis. Beliau kemudian pergi ke kamarnya sembari meraba-raba mempelajari hadis. Melihat hal itu, sang ibu tentunya bersedih tak berdaya meneteskan air matanya. Bagaimanapun,
Sang ibu hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah untuk kesembuhan anaknya. Dengan linangan air mata, Ibu Al-Bukhari masuk ke dalam kamar dan berdoa, memohon kepada Allah SWT. Dalam doanya, sang ibu meminta agar penglihatan anaknya dipulihkan. Dan doa itu ia panjatkan hingga tertidur. Saat doa dipanjatkan oleh sang ibu, Imam Bukhari kecil sedang melafazkan surat Qaf ayat 22 yang berbunyi, "Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan darimu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam." Maka atas izin Allah, seketika itu Imam Bukhari dapat melihat kembali, teman-teman. Dengan girangnya, beliau lari menghampiri sang ibu yang tertidur karena banyaknya ia berdoa. Imam Bukhari memberitahukan kepada ibunya bahwa beliau sudah bisa melihat. Memang awalnya ibunda tak percaya, hingga Imam Bukhari menyebutkan warna baju sang ibunda dan benda-benda di sekitarnya. Dan ya, sang ibu merasa sangat senang. Dilingkupi dengan rasa haru, hingga air matanya keluar tak terbendung lagi, teman-teman. Masya Allah. Begitulah perjalanan hidup masa kecil Imam Bukhari. Sang ibu yang sangat penyayang tak henti-hentinya berdoa hingga pada suatu saat Imam Bukhari kecil sembuh dari kebutaannya atas izin Allah. Dan pada saat itulah sang ibu berupaya keras untuk memenuhi permintaan putranya untuk belajar hadis, mengajarkan putranya untuk mengelilingi negeri-negeri Islam untuk mencari dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kesabaran dalam memastikan hadis Nabi yang mulia, Imam Bukhari menjadi seorang pembesar dalam ilmu hadis. Kitabnya yang tersohor, Sahih Al-Bukhari, juga menjadi kitab paling sahih yang dapat dijadikan sebagai pedoman hadis setelah Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Itulah cuplikan kisah masa kecil Imam Bukhari. Karena kisahnya yang sangat inspiratif, semoga dapat menginspirasi teman-teman semua ya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Nantikan video tokoh muslim berikutnya. Terima kasih, jazakumullahu khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, hei, hei. Dengan tubuh kecil seperti itu, kalian bisa apa? Ha. Hei, diam kau Ultramin. Biarpun tubuh kami kecil, kami pastikan kami yang lebih unggul karena kami banyak dan kami bisa sholat berjamaah. Boleh gabung? Assalamualaikum bre. Waalaikumsalam. Gimana terawih kemarin? Alhamdulillah bre, lancar. Lu juga kan ya? Iya, gue juga alhamdulillah. Nice. Kemarin lu jadinya terawih di mana? Biasa, udah jadi langganan di Masjid Al-Hikam. Sekali-kali lah bre, bareng gue ke sana terawihnya. Kita juga gak jauh-jauh amat kan sama rumah lu. Oke deh, ntar malam aku sempetin. Jangan lupa lu juga ya berangkat. Iya. Bre, asik bener ngobrolnya. Ntar malam skui warnet. Biasa main PB kayak kita-kita dulu. Der. Hewan disembelih, dipotong, digorok. Bagi sebagian orang yang menjunjung tinggi asas perikehewanan, mungkin dirasa agak ngeri ya, apalagi kalau ngebayangin kita adalah hewannya. Duh, ngeri-ngeri sedap gitu kan. Tapi akhi, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi kumpulan unta ternak saling berdesakan bukan karena rebutan makanan, bukan juga karena sembako, tapi karena pengen disembelih. GG kalau kata gamer mah. Seperti yang kita tahu, kebiasaan hewan, insting hewan, kalau hewan itu tahu mau disembelih, entah tahu dari yang dilihatnya, atau tahu dari bau darah temannya yang baru aja disembelih itu, kemungkinan ngamuk-ngamuk gitu kan.
Jadi buat mengantisipasi hal mengerikan itu, maka waktu mau disembelih matanya itu ditutup atau nggak boleh lihat. Contohnya di sini adalah unta. Toyib, kita masuk ke kisahnya. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW berkurban untuk menyembelih unta. Saat itu salah seorang sahabat menutupi mata unta yang akan disembelih. Rasulullah yang hendak menyembelih unta kemudian berkata, "Buka, biarkan mereka melihat." Kemudian sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, mereka kalau melihat darah mengamuk." Kemudian Nabi berkata, "Biarkan mereka melihat." Maka para unta itu pun dibiarkan melihat. Rasulullah kemudian mengeluarkan pisaunya dan menajamkannya di depan unta-unta itu. Unta itu dibiarkan melihat. Isyarat penyembelihan buat si unta. Melihat hal itu, bukannya takut, unta-unta itu justru malah menjadi saling berdesakan. Unta-unta saling berdesakan buat lebih dahulu disembelih oleh tangan Rasulullah SAW. Saking pengennya, ada satu unta yang roboh, sedang unta yang lain menjulurkan kepalanya. Berharap Rasulullah memilihnya agar lebih dahulu disembelih. Masya Allah, itulah kisah singkat unta-unta yang saling berebut posisi agar lebih dahulu untuk disembelih oleh Rasulullah SAW. Dalam Maulid At-Tiba, Al-Imam Muhaddis Imam Abdurrahman At-Tibai mengatakan, apakah kalian tidak lihat bahwa semua unta sampai saat ini yang mau menuju ke Madinah pasti mempercepat langkahnya, lebih cepat dan terburu-buru ingin sampai ke Madinah. Dan kalau mau masuk ke Madinah, pasti mengalirkan air matanya karena ingin bergegas cepat sampai ke Madinah. Masya Allah, ternyata sebegitu besarnya ya cinta hewan-hewan ini kepada Rasulullah SAW. Jadi, itu aja kisahnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya dan bahkan jadi semakin kaya saat terjadi wabah penyakit aneh di Yaman waktu itu. Bisa gitu? Kekayaan disangkut pautin sama wabah penyakit. Gimana ceritanya? Oke, jadi gini akhi. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibandingkan dengan orang miskin, dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin. Nah, selain daripada itu, Nabi juga pernah berdoa memohon kepada Allah agar dijadikan orang yang miskin dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin di hari kiamat kelak. Mengetahui hal tersebut, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdurrahman bin Auf yang terbilang kaya secara materi, lantas merenungkan dan memikirkan hal itu. Bagaimanapun, beliau tidak ingin ada sesuatu apapun itu, termasuk kekayaannya sendiri yang menghalanginya untuk bisa tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak ingin karena kekayaannya itu menjadikannya lama saat menjalani masa hisab di akhiratnya nanti. Bahkan ya, selisih hisab orang kaya dengan orang fakir dan miskin itu adalah setengah hari di akhirat atau setara dengan 500 tahun di dunia. Wis, lama dah, bener. Oleh karena itulah, beliau berdoa memohon kepada Allah untuk dijadikan sebagai hamba yang miskin. Dalam tanda kutip, secara materi duniawi ya, akhi. Jadi, dengan kata lain, menjadi miskin adalah cita-cita Abdurrahman bin Auf. Kisahnya itu di suatu hari terjadi perang Tabuk yang berlangsung selama 10 hari. Tapi kita tidak fokus ke perangnya ya, akhi, tapi kita fokus ke perkebunan kurma milik para penduduk kota Madinah yang waktu itu sedang mengikuti perang Tabuk. Nah, di masa-masa perang itu sebenarnya juga merupakan masa panen kebun kurma bagi sebagian penduduk dan pedagang kurma. Tapi sayangnya, masa perang Tabuk usai itu telah melewati masa ideal panen kurma, yang menjadikan sebagian kurma itu busuk saat masa pemanenan. Dan bisa dibilang kurang layak gitu buat dijual, dan ngebuat harga jualnya itu anjlok. Berita tentang kurma busuk dan anjloknya harga ini tersebar hingga pada saat itu beritanya sampai ke telinga Abdurrahman. Karena beliau Abdurrahman memiliki cita-cita yang mulia, yaitu menjadi orang yang miskin tentunya dengan cara yang baik, ya pastinya beliau nggak tanggung-tanggung ya kan buat manfaatin kesempatan ini. Beliau kemudian membuat woro-woro ditujukan kepada seluruh penduduk kota Madinah, dan woro-woro itu berbunyi, semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang masih normal. Dan langsunglah rame orang-orang berbondong ke rumah Abdurrahman buat ngejual kurma busuknya itu. Dan pada akhirnya semua kurma busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf.
Terus kedua pihak antara penjual dan pembeli gimana? Hubungannya? Ya mutualisme dong. Abdurrahman bin Auf sebagai pihak pembeli hartanya ludes, habis. Dan kini Abdurrahman menjadi orang yang terbilang miskin harta. Dan hanya kurma-kurma busuk yang ia miliki. Itulah yang beliau inginkan, yaitu menjadi orang yang miskin. Itu berarti keinginannya untuk menjadi orang miskin secara materi itu tercapai. Hal itu tentu menguntungkan untuk beliau. Kemudian, untuk pihak kedua, yaitu para pedagang sebagai pihak penjual, juga merasa diuntungkan. Karena ya tahulah buat pedagang mah cuan gak ada duanya. Wallahu a'lam. Sehari kemudian, tiba-tiba ada utusan dari Yaman yang membawakan lembaran pengumuman yang berisikan berita bahwa di kota Yaman itu sedang ada wabah penyakit aneh. Dan menurut dokter di sana, satu-satunya obat yang efektif buat ngobatin penyakit itu ialah dengan kurma busuk. Dan bahkan ya, para utusan itu bakal membeli kurma busuk itu dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasanya. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman itu kemudian memberitahukan kepada utusan itu untuk pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf karena semua kurma yang busuk telah berada di sana. Tanpa berlama-lama, utusan tersebut langsung mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf untuk membeli seluruh kurma busuk itu dan dibeli dengan harga yang fantastis, tentunya sesuai dengan janjinya. Berapa? Betul, 10 kali lipat dari harga kurma biasa, akhi. Jadi, kebayangkan senangnya kalau kita-kita yang ada di posisi Abdurrahman, ya kan? Dan pada akhirnya, apa yang beliau, Abdurrahman bin Auf, lakukan? Bukannya menjadi orang yang miskin, justru menjadi orang yang semakin kaya raya, dan itu tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, begitulah kisah Abdurrahman bin Auf yang semakin menjadi kaya raya setelah terjadinya wabah penyakit aneh di kota Yaman. Wallahu a'lam bishawab. Satu teladan yang bisa kita garis bawahi ialah Abdurrahman bin Auf, meskipun beliau adalah orang yang memiliki kekayaan yang begitu banyak, hal itu nggak ngebuat dirinya menjadi tamak ataupun riya. Dan bahkan, beliau adalah orang yang dermawan, suka bersedekah, dan menyumbangkan hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat. Kayak gitu ya, akhi. Jangan lupa tunggu update kisahnya, tapi maaf ya kalau lama, tapi tetap update kok, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal bin Rabah, sang muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengumandangkan adzan untuk yang terakhir kalinya yang membuat kota Madinah pecah akan isakan tangis para penduduknya. Ceritanya gini akhi, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat sekaligus sang muadzin pertama Rasulullah, Bilal bin Rabah merasakan duka yang amat dalam. Duka itu membuat beliau tak sanggup untuk tetap tinggal di kota Madinah. Bilal ngerasa kalau masih tinggal di kota Madinah, beliau nggak bisa lari dari kenangan-kenangan saat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal kemudian meminta izin kepada sang khalifah Abu Bakar radhiyallahu an untuk meninggalkan kota Madinah. Sang khalifah mengizinkannya dan akhirnya Bilal meninggalkan kota Madinah. Bilal pergi bersama pasukan Fathul Islam ke Syam, kemudian tinggal di Homs, Syria, atau negara Suriah kalau sekarang. Waktu terus berjalan hingga sampai pada waktu Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an hendak menemui Bilal. Beliau melakukan ini bukan lain adalah untuk menyampaikan keinginan penduduk kota Madinah agar Bilal mau mengumandangkan adzan lagi. Hal ini tentunya buat ngobatin rasa rindu yang dirasakan oleh para penduduk kota Madinah atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menemuinya, Khalifah Umar harus menempuh jarak yang jauh dari kota Madinah ke Syam. Waktu terus berjalan. Tibalah Khalifah Umar di Syam. Beliau langsung pergi menemui Bilal. Setelah menemui Bilal, Khalifah Umar menyampaikan amanah yaitu membujuk Bilal agar mau mengumandangkan adzan lagi di kota Madinah. Mendengar bujukan itu, Bilal merasakan haru yang mendalam. Aku tak bisa, Umar. Aku tak akan mampu melakukannya lagi, kata Bilal. Hingga berkali-kali Umar membujuk Bilal, tapi Bilal tetap saja menolak. Tapi umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu, Bilal. Mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan adzan. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan adzanmu. Wahai muadzin Rasulullah. Itu kata Khalifah Umar. Namun, berat buat Bilal menanggung rasa rindu yang mendalam jikalau mengingat kota Madinah dan saat-saat beliau mengumandangkan adzan di sana. Berat rasanya menanggung kerinduan yang teramat besar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah tiada.
Pada akhirnya, Bilal tetap bersikeras dengan keputusannya dan Khalifah Umar pun berpamitan untuk pulang. Di malam hari, dalam sebuah tidurnya, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya, Rasulullah menyapa Bilal. Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini? Kemudian, Bilal pun terbangun. Tanpa berpikir panjang, Bilal segera mempersiapkan perjalanan ke kota Madinah untuk menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu terus berjalan. Setibanya di Raudhah, Bilal menangis. Tak mampu lagi menahan rasa haru karena kerinduannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang dua pemuda menemui Bilal. Mereka adalah cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Maka dipeluklah keduanya oleh Bilal. Husain berkata, Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan adzan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek. Bersama dengan itu, Khalifah Umar yang datang juga memohon Bilal agar mau mengumandangkan adzan sekali lagi. Bilal yang sebenarnya ingin mengenang masa-masa silam yang sangat indah itu, kemudian ditanya oleh sang Khalifah Umar, bukankah para sahabat yang lain juga merasakan hal yang sama? Bilal merenung sejenak, sementara Khalifah Umar sedang menunggu jawaban darinya. Baiklah, aku akan melakukannya lagi. Jawab Bilal yang disambut haru oleh Umar, Hasan, dan Husain. Waktu terus berjalan. Tatkala waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat dahulu ia terbiasa memandangkan adzan. Sampai di sana, mulailah Bilal melantunkan adzan. Suara merdunya yang khas itu terdengar kembali. Ketika lafaz Allahu Akbar dikumandangkan, mendadak seluruh kota Madinah senyap. Segala kegiatan terhenti. Semua orang terkejut, suara yang telah bertahun-tahun hilang itu telah kembali. Suaranya mengingatkan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lafaz Asyhadu alla ilaha illallah itu dikumandangkan, seluruh warga Madinah berlarian ke arah sumber suara itu sambil berteriak histeris. Dan ketika Bilal sampai pada lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya menggema, dadanya bergetar, hatinya bergemuruh, penuh kerinduan. Bilal terisak menyebutkan nama orang yang paling dirindukannya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membuat Bilal tak sanggup untuk melanjutkan adzan pada lafaz tersebut. Suasana itu kemudian membuat seantero kota Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan oleh para sahabat. Mereka semuanya menangis, teringat masa-masa indah ketika Rasulullah masih ada bersama mereka. Masya Allah, benar-benar sangat mengharukan. Begitulah adzan terakhir Bilal, sang muadzin pertama Rasulullah yang membuat seluruh kota Madinah pecah akan isakan tangis para penduduknya. Karena besarnya rasa rindu saat-saat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu ya akhi, nantikan kisah-kisah tokoh muslim berikutnya ya. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is it particularly about the nature of Islam that you feel contacted you? Well, I certainly wouldn't have been able to accept Islam if it was like full of superstitions and things which couldn't relate to the real world, right? And that, I would say, is the key. Because when I started reading the Quran, one of the things that just I woke up to was the Quran is full of directives to make you think, not to make you follow rituals, but to make you first of all think. So then it talks about, for instance, and I don't know any other scripture that does it to this degree, where it points you to the sun, it points you to the moon, it says, these are creations of God. And the night and the day is a miracle, and the fact that water falls and produces fruits and animals eat those grass and greenery and everything, all this is like signposts telling you that there is a creator and an almighty intellect behind everything that you see right there in front of you. That's very, very important, because it didn't mean I had to, believe some kind of unseen, dogma without having perfect evidence in front of me. And let me just tell you one more thing, because there was this
missing part of the story, which was just before I got the Quran. I was swimming in Malibu in kind of areas like California there, and I went out for a swim, and there was no one else really swimming that day, so it wasn't clever, and I did that, and then suddenly, wow, I think I'm going to try and make my way back, and of course, at that point, I realized I ain't going to make it. You know, you've got fractions of seconds to decide what to do next, and I didn't have any hesitation. And I said, God, if you save me, I'll work for you. And then a wave came, a small wave, and just took me. And I had everything I needed now to get back. So people could say, oh, that's a coincidence. Hey, that's the most important coincidence ever happened in my life. As they say, coincidence is sometimes the way that God keeps himself anonymous. But this was no anonymous. This was me and God. And later I found, then the Quran came to me. And later, of course, I find that verse in the Quran. It says, oh, when the storm comes and they're at sea, they make their religion pure for God. So all these steps and signs, I was reading and were bringing me closer and closer. What could I do? I had to submit. That's it. Ada salah seorang sahabat Rasulullah namanya Uqail bin Abu Thalib. Beliau belum lama masuk Islam dan waktu itu beliau masih menyimpan keraguan dengan Islam. Rasulullah tahu kalau Uqail ini masih ragu, jadi setiap kali Rasulullah melakukan perjalanan, beliau selalu mengajak Uqail untuk menjadi teman selama perjalanannya. Waktu itu Rasulullah berkeliling jalan-jalan di negeri Arab, beliau mengajak Uqail untuk menemaninya. Hampir di setiap perjalanan, Rasulullah berhenti sejenak, melepaskan penat, mencoba lebih dekat sama penduduk Arab di sana. Beliau sering berkomunikasi dan menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kemudian, Rasulullah terus melanjutkan perjalanannya. Hingga pada suatu saat di tengah perjalanannya, Rasulullah dan Uqail melihat seekor unta yang berlari. Seakan-akan itu adalah kamu yang lari dari kenangan pahit masa lalu. Mengenaskan. Beliau akhirnya berhenti buat mastiin apa yang terjadi pada unta itu. Dan tiba-tiba, unta itu lari dengan gesitnya dan meloncat dengan indahnya. Maksudnya dengan penuh tenaga ya, unta itu lari dan meloncat dengan jauhnya menuju hadapan Rasulullah SAW. Sampai nyaris nabrak itu, Rasulullah terkejut akan kehadiran unta itu. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kau alami sampai engkau meloncat sejauh itu hingga di depanku? Tanya Rasulullah. Unta yang kelihatan takut itu langsung menjawab, ya Rasulullah, aku meminta perlindungan darimu. Dan di sebelah sana, Uqail yang melihat dan mendengar langsung Rasulullah berbincang dengan unta itu terkejut keheranan. Hampir gak percaya sama apa yang dilihatnya. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, karena ya kejadian itu nyata di depan matanya sendiri. Fakta adalah fakta. Uqail yang semula tidak yakin dengan mukjizat utusan Allah SWT sekarang menjadi yakin. Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena sempat meragukan kemuliaan utusanmu. Mulai sekarang, aku akan selalu tunduk kepada Rasulullah dan akan selalu mematuhi perintahnya. Ucap Uqail dalam hati. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang Arab sembari membawa pedang yang tajam, mendatangi Rasulullah yang sedang bersama dengan unta itu. Yap, orang Arab itu adalah pemilik dari unta yang mengadu pada Rasulullah SAW. Rasulullah heran dengan tindakan orang Arab itu, lantas Rasulullah bertanya, hendak apakah engkau terhadapku atau dengan unta ini? Tanya Rasulullah. Kemudian orang Arab itu menjawab, wahai Rasulullah, aku telah membelinya dengan harga yang sangat mahal. Akan tetapi dia tidak mau taat dan tidak mau jinak kepadaku. Maka akan aku potong saja dan aku berikan dagingnya kepada orang-orang yang memerlukannya. Jawab orang Arab itu. Kemudian Rasulullah bertanya pada unta, mengapa engkau mendurhakainya? Wahai Rasulullah, aku mendurhakainya karena perbuatannya yang buruk. Ia terus-menerus tidur, meninggalkan sholat isya. Seandainya dia mau berjanji kepada engkau untuk mengerjakan sholat isya, maka aku akan berjanji pula untuk tidak mendurhakainya. Sebab aku sangat takut kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksaannya kepadaku. Kata unta itu. Setelah mendengar aduan dari unta itu, Rasulullah pun percaya. Skakmat, orang Arab itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, karena ya udah ada bukti jelasnya berupa pengakuan langsung dari unta miliknya. Kemudian Rasulullah berkata pada orang Arab itu,
Aku akan mengembalikan unta ini kepadamu, asalkan engkau berjanji untuk tidak meninggalkan sholat Isya. Akan tetapi, jika engkau tidak mau, maka aku akan membawa unta ini. Kemudian orang Arab itu dengan sungguh-sungguh menjawab, Ya Rasulullah, aku berjanji tidak akan meninggalkan sholat Isya lagi, dan berjanji pula tidak melakukan maksiat. Jika aku melakukannya, maka unta itu akan aku berikan kepadamu. Setelah mendengar pernyataan orang Arab itu, akhirnya Rasulullah menyerahkan unta itu. Rasulullah pun kembali meneruskan perjalanan dengan Uqail yang semakin kagum dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Begitulah kisah sahabat Rasulullah yaitu Uqail bin Abu Thalib yang sebelumnya masih memiliki rasa ragu saat masuk Islam, tapi keraguan itu hilang seketika setelah beliau melihat dengan mata kepala sendiri satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa berbicara dengan unta. Kisah ini juga menjadi suatu gambaran begitu mengasihinya Rasulullah bukan hanya pada manusia tetapi juga pada makhluk Allah lainnya. Dalam kisah ini adalah unta. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu ya akhi, dari akhi sekalian kalau ada hikmah lainnya yang bisa dipetik, bisa ditulis di kolom komentar ya, biar yang lain juga bisa tahu, oke? Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala dari rasa sakit part 1. Ujian yang menimpa diri kita harus disikapi dengan dua perkara, yaitu sabar dan sholat, yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan surat Al-Baqarah ayat 153. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah terhadap semua persoalan di hidup kita. Dengan apa? Dengan sabar, lalu kemudian sholat. Sabar dan sholat, yang di dalam sholat kita diajarkan ikhlas dan ridho. Nabi SAW bersabda, jika ada seorang mukmin yang tidak bisa mendapatkan kedudukan mulia yang Allah tetapkan di surga dengan amal salehnya, maka Allah uji dia dengan sesuatu yang dia bersabar, lalu karena kesabarannya maka Allah pantaskan dia mendapatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, Allah itu kalau mencintai suatu kaum pasti Allah akan mengujinya. Allah akan menguji mereka. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka itu bisa dengan mudah berpikir bahwa mereka itu beriman, lalu mereka mengira bahwa mereka itu tidak akan diuji oleh Allah? Maka itu adalah sesuatu yang nggak mungkin. Berani mendeklarasikan bahwa kita sudah beriman, maka pasti kita akan diuji. Jadi ujian itu berbanding lurus dengan keimanan, dan setiap ujian itu tujuannya penguat dan pengingat. Penguat keimanan kita dan pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap duri yang tertusuk di jari jemari kita atau di badan kita pun Nabi sabdakan itu sebagai peninggi derajat dan penggugur dosa-dosa. Kuncinya adalah sabar, ikhlas, dan ridho. Mulai sekarang hingga seterusnya, setiap ada musibah yang datang, teruslah kita berkata pada diri kita sendiri, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi senam jantung dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita tahu bahwa Allah pasti memberikan kemudahan. Kemudahan itu ada dua kemungkinan. Entah kita dapatkan yang kita inginkan, atau Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Bukan berarti kita nggak waspada ya, karena waspada itu perlu agar kita tidak jatuh untuk yang kedua kalinya pada jurang yang sama, merasakan rasa sakit yang sama untuk yang kedua kalinya, atau bahkan kesekian kalinya. Misalnya, barangkali kita pernah kena tipu. Ini musibah buat kita, maka kita mesti sabar, ikhlas, dan ridho. Tapi kita juga harus waspada biar kita nggak kena tipu-tipu lagi. Dan ini, musibah ini bukan dilahirkan untuk jadi dendam, tapi kita tidak melupakan itu untuk menjadi pelajaran. Semoga bermanfaat.